Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian kitab Nailur Roja Syarhi Syafinatin Najah yang membahas tentang pokok-pokok terpenting agama Islam, yang berupa pembahasan tentang usuluddin dan furu'uddin. Karena membahas tentang dua hal, usuluddin dan furu'uddin. Usuluddin yang kita wama nahnu bisodadihi, kita yang sedang membahas tentang usuluddin, yaitu perkara-perkara akidah, dan juga insya Allah nanti akan dibahas furu'uddin, perkara-perkara fikih. Baik, sebelum kita mulai pengajian pada hari ini, mari kita buka dengan membaca raditu billah setunggal kali tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasanya kita baca matanya lalu kita jelaskan. Baik, monggo kita sarang-sarang. Arkanul imani sittatun. Arkanul imani sittatun. Antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik, jamil jiddan. Baik, alhamdulillah pada minggu lalu telah kita bahas tentang makna iman dan juga derajat serta martabat iman. Pada hari ini kita akan memulai tentang pembahasan iman itu sendiri. Baik, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kitab Safinatun Najah, kita urai dahulu pembahasan yang itu dari kitab Syarh Shawi ala Jauharatit Tauhid, ya, kitab dari Imam Shawi tentang tauhid. Baik, di sini dikatakan i'lam anna mabahisa hadzal fanni salasah, bahwasanya sesungguhnya pembahasan tentang bab iman, yakni rukun iman, itu ada tiga. Kemarin telah kita bahas iman itu kepada apa saja, dan ulama mengelompokkannya menjadi tiga. Yang pertama adalah al-ilahiyat. Nah, pertama itu adalah ilahiyat, yaitu apa? Wa huwa ma yata'allaqu bil ilahi min wajibin wa jaizin wa mustahilin, yaitu segala hal yang berhubungan dengan ilah, segala hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, min wajibin, dari apa? Segala hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat wajibnya, dari sifat wajibnya, dan jaiznya dan mustahilnya. Ini adalah pembahasan pertama. Ya, iman dan tauhid. Tauhid satu, tidak terbagi. Nah, tetapi pembahasannya supaya lebih dimudahkan, itu pembahasannya dibagi menjadi beberapa hal. Tauhidnya sendiri satu, tidak terbagi. Baik,
Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah nubuwat. Nubuwat. Wa huwa ma yata'allaqu bil anbiya'i mimma yajibu lahum wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Yaitu segala hal yang berhubungan dengan para nabi. Mimma yajibu lahum, dari sifat-sifat yang wajib bagi mereka ini, wala wa ma yastahil, dan sifat-sifat yang mustahil, wa ma yajuzu, dan sifat-sifat yang jaiz. Nah, itu pembahasan yang kedua. Baik, pembahasan yang ketiga adalah wasam'iyat. Nah, wasam'iyat. Wa hiya ma dalla 'alaiha an-naql faqat. Yaitu hal-hal yang dalla 'alaiha an-naql, yang ditunjukkan atau yang diketahui melalui naql atau riwayat saja. Hal-hal yang diketahui melalui riwayat. Nah, terus apa? Wala madkhala lil aqli fiha, dan tidak ada hubungannya dengan tidak bisa diketahui dengan akal. Nah, itu maksudnya. Jadi hal-hal yang berkait dengan sam'iyat itu adalah hal-hal yang dapat diketahui melalui riwayat. Apa namanya lagi? Sam'iyat. Samiyat. Sam'iyat adalah hal-hal yang diketahui dari riwayat saja. Dan tidak bisa akal ini masuk terhadap perkara hal-hal ini. Jadi hanya diketahui oleh riwayat dan tidak bisa dicapai dengan akal. Nah, itu adalah sam'iyat. Seperti apa yang sam'iyat ini? Adalah kal hasyr, seperti hari kebangkitan. Nah, kan nggak tahu. Nah, kepiye ya akalnya kita, gimana mau melogika bagaimana. Hasyr ini adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, dan Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kabar kepada kita. Hari hasyr, perkumpulan. Wan nasyr was sirat. Was-sirat ini siratul mustaqim, tempat di mana kita nanti akan menyeberang menuju, apakah kalau jatuh menuju neraka atau masuk surga nanti. Wal jannah wan nar, dan surga dan neraka kita hanya mengetahui lewat riwayat-riwayat di Al-Qur'an saja. Hadis juga tidak bisa kita mengetahui secara rinci, tidak bisa kita indera karena kita belum bisa mengetahuinya. Tidak bisa kita akal-akali, tidak masuk ke ranah akal, karena hal ini bukan hal-hal yang masuk ke logika, tetapi hal-hal yang itu bisa diketahui melalui riwayat. Wa taqaddama dzikruha ijmalan. Nah, baik, itu adalah 3 hal dalam pembahasan iman atau tauhid itu tadi. Baik, yang selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Di sini sesuai yang matan kita tak baca tadi, matan Safinatun Najah, yang pertama adalah antu'mina billah. Nah, antu'mina billah, yaitu beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal makna, dan maknanya adalah annal awal min arkanil iman, bahwasanya rukun iman yang pertama apa? Al imanu bi annallaha subhanahu wa ta'ala maujudun. Nah, iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Apa maksudnya beriman kepada Allah? Maksudnya iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, maujudun. Wa annahu wahidun, dan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Fi dzatihi, zatnya satu, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, dan af'alihi, dan Allah Subhanahu wa taala satu dalam af'alnya, maksudnya bagaimana yang bisa berbuat hanya Allah, berbuat demikian hanya Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu fil uluhiyah, dan tidak ada orang-orang yang bisa atau zat yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam hal dalam sifat-sifat ketuhanannya. Wahya istihqaqul ibadah. Nah, jadi yaitu apa?
tiada suatu zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliku bidzatihil aliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala yajib baginya kullu kamal. Jadi segala kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Yaliku bidzatihi al-aliyah, dan al-yalik yaitu pantas dengan zat-zatnya yang maha tinggi. Wa yastahilu alaihi jami'un naqais, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu segala hal yang itu kurang. Jadi segala kekurangan itu mustahil bagi Allah. Maka yang bagi Allah itu hanyalah kesempurnaan. Maka dari itu, dari kalimat ini tadi kita dapat mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, memiliki sifat mustahil, dan memiliki sifat jaiz. Nah, sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat yang itu wajib diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dihimpun semuanya menjadi satu, diringkas karena sifatnya banyak. Dan itu hal-hal yang ada di dalam Quran dan Sunnah itu diambil kesimpulannya, dan jadilah diambil oleh ulama, salah satunya adalah Imam Sanusi. Nah, Imam Sanusi ini merumuskan yang namanya sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil dan jaiz. Nah, hanya merumuskan saja karena semuanya hanya ada di Al-Quran dan Sunnah, disimpulkan, dijadikan satu, akhirnya menjadilah 20, 20, dan 1. Yang 20 itu menjadi sifat wajib, yang 20 menjadi sifat mustahil, yang 1 menjadi sifat jaiz. Inilah kesimpulan-kesimpulan, dan banyak sifat-sifat yang itu ada sifat lain. Kalau ada kata, ada ini Al-Quran berkata demikian, ini belum ada di sifat yang 20, itu tidak masalah. 20 ini bukanlah batasan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi 20 ini atau yang 41 ini menjadi kemudahan kita menjadi kesimpulan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu, akhirnya disimpulkan, dan yang berbeda-beda itu terkadang masuk dalam satu sifat. Nah, seperti yang nanti akan dijelaskan. Jadi sekali lagi 41 ini yang wajib 20, mustahil 20, yang satu sifat jaiz ini 1. Ini sekali lagi bukanlah wajib 20, mustahil 20, terus jaiz 1. Nah, ini bukanlah sekali lagi batasan. Tetapi untuk memudahkan, semuanya disimpulkan, semuanya jadikan bilangan yang itu mudah dan bisa sangat mudah untuk dipelajari. Jadi seperti itu. Jadi intinya 20 ini hanya kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah, sudah ada di dalilnya, dan kita untuk memudahkan pembelajaran diklasifikasikan menjadi 20. Baik. Dan 20 dari 20 ini dibagi lagi, diklasifikasikan lagi. Nah, diklasifikasikan lagi. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Jadi hal ini ada dalam kitabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang itu berjudul Aqaidul Iman, yang ditahqiq atau kawedalaken dening siapa, Raden Haiban Hajid. Nah, yang ada di keraton, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Baik, sifat yang pertama yang juga ada di dalam kitabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tadi adalah sifat nafsiyah. Yang wajib ini. Ya, kita masuk sifat yang wajib. Pembahasan yang wajib. Yaitu apa? Pertama adalah sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah, apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu sifatun nafsiyatun yadulul wasfa yadullu al wasfu biha ala nafsi dzat min ghairi ma'nan zaid alaiha. Jadi sifatun nafsiyah itu sifat yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala.
sifat yang menunjukkan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sifat nafsiyah. Nah, maka dari itu sifat yang menunjukkan pada adanya zat Allah Subhanahu wa taala atau eksistensi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sifatnya hanya satu, yaitu wujud. Nah, yaitu wujud saja. Karena sifat ini hanya menunjukkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala tanpa menunjukkan hal-hal lain yang nanti akan dibahas. Itu yang pertama. Nah, sifat yang kedua adalah sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah. Nah, ini nanti akan dijelaskan. Sifat yang kedua adalah sifat salbiyah. Kelompok sifat yang kedua namanya adalah sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah itu? As-sifat allati dallas ala salbi ma la yaliku bihillah billahi ta'ala wa taslubu anil adhan ad-daduha. Jadi maksudnya apa sifat salbiyah ini? Sifat-sifat yang menunjukkan sifat-sifat yang itu menunjukkan hal-hal dallas ala salbi ma la yaliku bihillah billahi ta'ala. Sifat-sifat yang itu tidak mungkin ada kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat tersebut tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sifat salbiyah ini adalah sifat-sifat yang menafikan, yang meniadakan hal-hal yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat salbiyah. Sekali lagi, sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan atau meniadakan hal-hal yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah ini ada 5. Nah, ada 5. Nah, yang pertama adalah kidam. Nah, pertama adalah kidam. Sifat salbiyah ini. Maksudnya kidam bagaimana kok masuk salbiyah? Karena kidam menunjukkan atau menafikan atau meniadakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini hadis, meniadakan karena kidam ini terdahulu. Ini kidam ini meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu baharu atau baru muncul. Nah, seperti itu maksudnya kidam. Dan bako juga. Bako adalah sifat yang menafikan atau menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mustahil tiada. Nah, karena ketiadaan ini atau meninggalnya ini merupakan hal-hal yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin tiada. Allah tidak mungkin meninggal. Nah, ini adalah sifat baqo, masuk sifat salbiyah. Dan juga sifat yang ketiga adalah al-mukhalafatu lil hawadis, yaitu mukhalafatu lil hawadis adalah menyelisihi hal-hal yang itu baharu. Nah, menyelisihi hal-hal yang itu baharu, membedai hal-hal yang itu baru muncul, bukan yang terdahulu. Ya, bukan yang terdahulu. Jadi sifat mukhalafatul hadisi masuk sifat salbiyah karena dengan sifat mukhalafatul hawadisi Allah Subhanahu wa taala sifat ini menafikan atau meniadakan kemungkinan bahwasanya Allah itu menyerupai makhluk. Nah, itu seperti itu. Dan dan selanjutnya adalah sifat yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi. Nah, qiyamuhu binafsi atau al-qiyam bin nafs, yaitu berdiri sendiri tanpa membutuhkan orang lain, tanpa membutuhkan zat lain. Nah, sifat ini menafikan, maka kita sekali lagi kembalikan ke sifat salbiyah. Nanti sifat-sifat ini kita akan bahas satu persatu dalilnya, maknanya, terus hubungannya dengan akidah kita dan hal-hal yang modern ini kita akan bahas satu-satu. Sekali lagi qiyamu binafsihi adalah berdiri sendiri tanpa membutuhkan zat lain untuk biar bisa membantu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dibantu dan tidak layak bagi seorang Tuhan ada yang membantu. Maka dari itu karena ada
Apalagi banyak Tuhan, saling bantu membantu. Ini tidak layak karena itu menafikan sifat ketuhanan yang itu serba tidak terbatas. Dan selanjutnya adalah wahdaniyah, yaitu satu. Ya, ini menafikan yang itu yang kelima, wahdaniyah, yaitu satu, yaitu menafikan kemungkinan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Tuhan itu banyak. Nah, ini adalah sifat salbiyah. Nah, itu juga ada dalam kitabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Aqaidul Iman. Nanti bisa kita baca bersama-sama. Dan sifat yang ketiga, maksudnya kelompok sifat yang selanjutnya adalah tadi yang pertama nafsiyah, kedua salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani. Nah, yang ketiga adalah sifat ma'ani. Nah, ini penting, sifat ma'ani. Baik. Sifat ma'ani itu adalah kullu sifatin qaimatin bimausufin mujibatun lahu hukman. Jadi sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang mujibatun lahu hukman, yang memberikan pengaruh atau hukum terhadap suatu hal yang lain. Jadi memberikan pengaruh atau hukum terhadap zat di lain Allah Subhanahu wa taala. Nah, zat di lain atau selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sifat ma'ani. Itu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukum atau memberikan pengaruh pada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini ada banyak, yaitu ada 7. Yang pertama adalah kudrah. Nah, kudrah memberikan pengaruh pada selain Allah. Dengan kudrah, jadi dengan kudrah bumi bisa terbentuk. Dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala atau kekuatannya itu kita bisa hidup di alam dunia. Itu yang pertama. Sifat yang kedua adalah iradah. Sifat yang kedua adalah iradah. Apa iradah itu? Iradah, dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu hal, maka kun fayakun. Maka suatu hal bisa terjadi. Memberikan pengaruh. Yang selanjutnya adalah al-ilm. Jadi al-ilmu. Nah, yang ketiga adalah al-ilmu. Sifat ilmu ini Allah bisa mempengaruhi. Jadi mengetahui, pengaruhnya apa? Mengetahui segala hal yang terjadi atau yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Seperti itu. Yang keempat adalah al-hayah. Atau maha hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, memberikan kehidupan kepada, beri pengaruh yaitu kehidupan kepada makhluk-makhluknya. Yang juga selanjutnya sifat yang kelima adalah as-sam'u. As-sam'u yaitu adalah maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala dengan ini memberikan pengaruh bahasanya mendengar segala hal yang ada di alam dunia ini, baik sebelum adanya dan sesudahnya. Basar, dan selanjutnya adalah al-basar, yaitu maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat makhluk dimanapun itu, berikan pengaruh. Wal kalam, yang selanjutnya adalah yang terakhir, yang sifat yang ketujuh adalah kalam. Jadi dengan kalam ini Allah Subhanahu wa taala, adanya Al-Qur'an ini karena sifat kalamnya ini berikan pengaruh. Itu adalah sifat ma'ani. Dan kelompok sifat yang terakhir adalah ma'nawiyah. Apa ini ma'nawiyah? Ibaratun, kata Syekh Muhammad bin Ali Badiyah dalam kitabnya Mujazul Kalam, Syarah Aqidatul Awam, dikatakan ma'nawiyah adalah ibaratun an kulli halin tasbutu lidzat mu'allalatun bi makna qaimun bidzat. Ibaratun an kulli halin tasbutu lidzat mu'allalatun bi makna qaimun bidzat. Jadi yang dimaksud sifat ma'nawiyah adalah ibaratun an kulli hal. Jadi sifat-sifat yang tadi itu ma'ani seperti kudrah, itu qiyam, itu senantiasa ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaunuhu qadiron,
tasbutu lidzat, senantiasa ada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal iradah, dan Allah Subhanahu wa taala kaunuhu muridan, senantiasa murid, senantiasa maha beriradah, maha menghendaki. Dan kaunuhu aliman. Nah, ini juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui. Jadi sifat ma'nawiyah itu. Jadi sifat-sifat ma'ani yang itu senantiasa sifat ma'nawiyah, yaitu adalah sifat-sifat qiyamuhu. Jadi kesenantiasaan sifat-sifat ma'ani pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat ma'nawiyah. Nah, kesenantiasaan sifat-sifat ma'ani tadi dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah ada berapa ini? Ada 7. Sama dengan sifat ma'ani. Karena sifat ma'nawiyah adalah kesenantiasaannya ada sifat ma'ani itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yaitu yang pertama adalah kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Jadi senantiasa memiliki kehendak, senantiasa memiliki kekuatan, senantiasa memiliki ilmu. Dan kaunuhu hayyan, senantiasa hidup. Wasam'u, kaunuhu sami'an, kaunuhu sami'an. Nah, ini adalah sifat yang ke berapa? Kelima. Kelima adalah kaunuhu sami'an. Yang keenam kaunuhu basiron. Yang ketujuh adalah kaunuhu mutakalliman. Jadi jika ditotal sifat yang semua tadi ini adalah 20 sifat wajib, yang itu 20. Yang itu diklasifikasi. Jadi dari kesimpulan dari sifat-sifat ini, dari Al-Quran yang banyak itu ayat-ayat dihimpun, disimpulkan menjadi 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Dan yang dari sifat-sifat 20 ini tadi disimpulkan lagi menurut klasifikasi sifatnya menjadi 4, yaitu adalah sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, ini penting untuk diketahui. Nah, ini adalah kumpulan dari ini semua adalah pembahasan tentang ilahiyat atau pembahasan tentang tauhid yang pertama, pembahasan tentang akidah. Nah, yang pertama yaitu ilahiyat, yang insya Allah kita akan bahas satu-satu di minggu depan. Nah, teniku, ada yang ditanya lagi? Ada yang ditanyakan? Bincang balik. Oke, pramila mengatakan mungkin demikian yang kita bisa sampaikan. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Tunggal kali 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.